YouTube channel Mai. Wah, kita. Hai Besti, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. By the way, aku lagi ada di Jawa Tengah di Wonosobo. Kami berencana untuk naik Gunung Prau via Patak Banteng. Kebetulan kami berempat, aku dan adikku adalah pemula dan ini adalah gunung pertama yang aku daki. Paksu dan temannya memutuskan untuk jalan sampai pos 1. Aku dan adikku memutuskan untuk naik motor dari base camp sampai pos 1 untuk save energi. Dan alhamdulillah kita sudah sampai duluan di pos 1 via Patak Banteng. Karena kita sampai duluan, aku dan adikku memutuskan untuk menunggu Paksu dan temannya di warung pos 1 ini. Enaknya ke Gunung Prau itu di setiap posnya pasti ada warung dan enak banget kalau kita lagi istirahat sejenak dan untuk nyemil-nyemil. Setelah kami berempat berkumpul, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Karena kita naik di musim penghujan, jadi trek yang kita lewati sangat berlumpur dan licin. Dalam perjalanan seperti ini, stamina adalah kunci utama, maka jangan lupa untuk minum air secara teratur. Bawa cemilan yang tinggi energi, beristirahat sejenak ketika tubuh meminta istirahat. Dan yang paling penting, jaga pikiran tetap positif, karena ketika hati semangat, tubuh pun ikut kuat. Di sini udaranya nano-nano banget, dapet dinginnya dan dapet panasnya. Jadi 50/50. Alhamdulillah kita sudah sampai di pos 2. Kita sampai pos 2. Di sini kita istirahat kurang lebih 10 menit karena cukup antri mau foto di gapura ini. Ya biar kayak orang-orang gitu, Besti. Setelah kami berfoto, kami melanjutkan perjalanan kami untuk menuju ke pos 3. Oh ya, kami melewati jalur baru Gunung Prau via Patak Banteng. Untuk jalurnya ada di sebelah kanan dari gapura tadi. Untuk jalur barunya kurang lebih seperti ini, melewati anak tangga yang licin, jadi harus lebih berhati-hati. Walaupun pagi ini terlihat begitu cerah, namun menuju sore hari nanti cuaca mulai mendung dan turun hujan. Untuk jalur baru ini cukup unik buat aku yang pemula karena medannya yang bervariasi, ada bagian yang landai, terus ada juga yang menanjak. Bisa dibilang trek ini 50/50 lah ya. Setengahnya menaik, setengahnya lagi landai. Masya Allahnya, Gunung Prau memang gak pernah gagal nih bikin jatuh cinta. Setiap langkah di jalurnya selalu punya cerita. Hamparan awan, bukit-bukit hijau, dan langit yang terbentang luas seolah ngingetin kita betapa luar biasanya ciptaannya. Sepanjang jalan, kami disambut lumpur basah akibat hujan. Jalan seperti ini memang harus dilalui dengan ekstra hati-hati. Salah melangkah sedikit, kaki bisa cedera, bahkan terperosok ke jurang. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai di pos 3. Di pos 3 ini, pendaki yang ingin bermalam bisa mendirikan tenda di sini karena lokasinya yang strategis dan tidak terlalu jauh dari Sunrise Camp. Pos 3. Padang ilalang jalur baru Prau via Patak Banteng.
Aku udah sering banget denger orang bilang Gunung Prau itu cantik banget. Tapi pas aku lihat sendiri, ternyata jauh lebih dari sekedar cantik. Masya Allah, bukan cuma soal pemandangan aja, tapi juga suasana, ketenangan, dan rasa syukur yang muncul di hati. Gunung Prau ini benar-benar punya pesonanya sendiri. Kita mau ke Sunrise Camp. Saat ini kami berada di Cemara Lumut. Kenapa dinamain Cemara Lumut? Karena di sekitar pohon ini banyak lumutnya, lumut yang cantik. Alhamdulillah, Masya Allah, akhirnya kami sampai di Sunrise Camp. Ternyata sampai atas kita dapat kabut, tapi nggak apa-apa, walaupun berkabut tetap indah, Masya Allah. Lu tahu nggak sih, bro, kenapa Dina makan sayur asem? Lapar. Salah. Karena Dina warteg. Lu tahu nggak di sini tuh dulunya tempat apa? Bukan apa-apa. Bukan dinya di sini. Duduknya. Mana? Gak penting. Welcome to YouTube channel my. Wah, kedat. Sunrise Camp Prau via Patak Banteng. Ketutup kabut, guys. Walau tertutup kabut, tapi semua momen indah kebersamaan tak terganti. Setelah beristirahat selama 40 menit, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan turun kembali ke base camp. Kami memutuskan untuk turun lewat jalur lama agar sampai lebih cepat. Jalur lama Patak Banteng Bismillah guys. lewat Cacingan. Let's go. Ternyata jalur lama cukup curam dan dipenuhi bebatuan. Jadi kami harus lebih hati-hati saat menuruni trek ini. What? Kita coba tantangan dari Dio. Sahabatku. Sahabatku, Sahabatnya di belakang tuh. Oh, ada warna hitam. Kalau kayak gitu ceritanya. Tiara. Udah beli mau warna hitam. Iya. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Badannya jangan condong ke depan. Mau digendong kabeh, Mang. Akar-akar di jalur ini juga licin, jadi harus ekstra hati-hati dan jangan sampai salah injak. Akhirnya kita sudah sampai di pos 3 Cacingan. Dikit lagi sampai. Ini depan belakang udah. Wow. Ini sangat curam. Wah, gak nyangka banget. Biasa aja dong. Ada
Dek. Setelah perjalanan curam tadi, akhirnya kita sampai di pos 2. Aku sangat menikmati setiap detik perjalanan ini, bukan hanya karena indahnya alam, tapi karena indahnya kebersamaan. Kami tidak egois, kami tidak memaksakan kehendak di perjalanan ini. Karena kami tahu pendakian ini bukan tentang siapa yang lebih dulu sampai, tapi bagaimana kami sampai bersama-sama. Itulah pelajaran berharga yang aku dapatkan dari pendakian pertamaku di Gunung Prau. Bersama mereka, aku jadi tahu arti syukur, bahwa dalam lelah kita masih bisa tertawa, dan dalam dingin kita masih bisa merasa hangat oleh kebersamaan. Yeay, alhamdulillah kita sampai. Terima kasih para besti yang udah mau nonton perjalanan pendakian pertamaku sampai habis. Semoga videonya bermanfaat dan semoga cerita ini bisa jadi pengingat bahwa keindahan bukan hanya di puncak, tapi di setiap langkah, tawa, dan kebersamaan selama perjalanan. See you besti, jangan lupa subscribe.